Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan kali ini, Ustadz kembali menyapa anak-anakku kelas 3 dalam mata pelajaran Al-Islam. Anak-anakku yang Ustadz sayangi, yang Ustadz banggakan, sebelum kegiatan kita mulai, mari bersama-sama kita membaca doa. Semoga dengan membaca doa ini, ilmu yang kita pelajari bisa kita ambil ya, dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Mari bersama-sama kita membaca doa belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakan aku kefahaman. Amin. Baik anak-anakku, kali ini kita akan melanjutkan bab 6, yaitu tentang Al-Quran surat Al-Alaq, Al-Tin, Al-Insyirah, dan Ad-Duha. Kemarin kita sudah mempelajari Quran surat Al-Alaq. Kali ini kita akan mempelajari Quran surat Al-Tin. Membaca dan menghafal Quran surat Al-Tin. Anak-anakku sudah hafal kan? Insya Allah sudah hafal ya. Yang sudah hafal, murojaah terus biar semakin kuat hafalannya dan ditambah hafalannya. Kalau belum, masih lupa-lupa ya dihafal kembali ya. Banyak membaca, banyak mengulang, banyak mendengarkan ya, insya Allah nanti mudah untuk menghafal. Sesuatu yang sulit dengan pertolongan Allah pasti akan menjadi mudah ya. Kita akan punya Allah ya, maka berdoa pada Allah agar diberi kemudahan, dibimbing ya, insya Allah pasti bisa. Baik anak-anakku, kali ini kita akan membaca dan mencoba menghafal Quran surat Al-Tin. Ustadz akan membaca terlebih dahulu. Silahkan anak-anak mendengarkan, diperhatikan panjang pendeknya, mendengung, jelas, samar-samar mendengung ya, ini diperhatikan. Baik, Ustadz akan membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin.
Alaisallahu biahkamil hakimin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Anak-anakku, demikian tadi bacaan Quran surat At-Tin di ayat yang pertama, wattini wazzaitun. Wat ditekan karena taknya bertasdid ya. Wattini wazzaitun. Wazzaitun. Ini wazzaitun juga ditekan karena zainya bertasdid. Di ayat yang kedua, waturisinin tu si. Nah, ini panjang 2 harokat ya. Mad tabi'i. Waturisinin ya. Dibaca panjang 2 harokat. Tu 2 harokat. Toknya berharokat domah diikuti wawu sukun. Kemudian si-nya berharokat kasar diikuti ya sukun. Ini dibaca 2 harokat. Waturisinin. Ayat yang ketiga, wahadzal baladil amin. Hadza ini 2 harokat ya. Wahadzal baladil amin. Waha hanya panjang 2 harokat. Zanya masuk ke lam ya. Dibaca langsung masuk ke lam karena lamnya bertasdid. Wahadzal baladil amin. Ayat yang keempat, laqad khalaqa. Nah, laqad ini qalqalah sugro, qalqalah kecil. Khalaqa ini juga qalqalah kecil ya. Laqad khalaqnal insa ini ikhfa hakiki, dibaca antara samar-samar dan mendengung selama 3 harokat ya. 3 harokat atau lebih boleh ya. Insana fi dibaca 5 harokat nih. Fi ahsani taqwim. Taqo ini juga huruf bacaan qalqalah ya. Mantul ya, qalqalah sugro. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian di ayat yang kelima, summa mimnya bertasdid maka dibaca mendengung, ditekan dan didengung 3 harokat atau lebih ya. Ini bacaan gunnah ya, mendengung. Summa radadna, dad ini qalqalah sugro ya. Summa radadnahu asfala safilin. Ayat 6, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ayat 7, fama yukadzibuka ba'du biddin. Ba mengarah ke huruf ain, ditahan ya. Ba ampun ba. Nah, kalau ba nanti dikira hamzah ya. Ain sukun. Ba ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Baik, kita lanjutkan ya anak-anakku. Quran surat Al-Tin ya, kita pelajari bersama. Quran surah Al-Tin. Quran surah Al-Tin ini ya, surah yang ke-95 dalam Al-Quran. Al-Quran terdiri dari berapa surah Mas, Mbak? Iya, 114 surah. Berapa juz? Iya, 30 juz ya. Surah Al-Tin ini surah yang ke-95 dari 114 surah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian surah Al-Tin terdiri dari 8 ayat ya, 8 ayat. Al-Tin ya artinya buah tin ya. Buah tin. Kemudian
surah Ahdin ini termasuk surah Makkiyah. Nah, siapa yang tahu apa artinya surah Makkiyah? Kemarin di pertemuan kemarin sudah kita sampaikan. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di kota Mekkah. Surah yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah, ya. Nah, hijrah kemana Ustaz? Sebelum hijrah dari Makkah ke Madinah, ya. Kemudian di dalam surah At-Tin ini, ya, di surah Al-Tin ini, di awal surat, ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Bersumpah apa Ustaz? Bersumpah atas nama buah tin dan buah zaitun yang banyak manfaatnya. Nah, dan sampai saat ini kita benar-benar merasakannya, nggih. Ya, sabun, sampo, makanan dan sebagainya ini ada campuran minyak zaitunnya, ya. Mungkin juga ada campuran buah tinnya. Nah, ini memiliki manfaat yang luar biasa, ya. Jadi buah tin ini bisa dimakan, sedangkan buah zaitun ini bisa diambil minyaknya. Nah, jadi manfaatnya banyak sekali. Sampai saat ini bisa kita lihat beberapa, ya, produk, ya, beberapa, ya, mungkin ada sabun, sampo, ya. Nanti bisa dilihat komposisi pembuatan bahan ini apa saja, nggih. Bahan-bahan yang untuk membuat barang ini, ya, misalnya sabun ini, sampo ini, ya. Nah, di antaranya pasti ada yang menggunakan campuran apa? Zaitun. Ya. Kemudian dalam surah At-Tin, Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah. Bersumpah apa Ustaz? Bersumpah atas nama Bukit Sinai dan kota yang aman, yaitu kota Makkah. Bukit Sinai ini adalah tempat Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung, ya, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kota Makkah ini adalah tempat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita untuk selalu apa? Bersyukur, ya. Loh, kenapa harus bersyukur Ustaz? Ya, di dalam surat Ibrahim surat 14 ayat 7, ya, Allah memerintahkan kita untuk bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur kepada Allah, akan Allah tambah nikmatnya. Loh, kalau kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat pada kita. Terus bagaimana caranya bersyukur Ustaz? Bisa dengan mengucapkan tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian diwujudkan dalam perbuatan, ya. Bagaimana Ustaz? Kita kerjakan perintah-perintah Allah, ya, seperti sholat, puasa, zakat, haji, bicara lemah lembut pada siapapun, ya, berbuat baik pada siapapun, belajar yang tekun, yang rajin, ketika ulangan tidak boleh nyontek, ya nggak nyontek, seperti itu, ya. Nah, kemudian meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Apa Ustaz? Ya, berbohong, mencuri, menceritakan keburukan teman kita, ya. Kemudian bertengkar, ya. Kalau ulangan mencontek padahal tidak boleh mencontek misalnya, ya. Nah, ini hal-hal yang dilarang harus kita hindari. Kemudian Allah juga mengingatkan kita untuk beriman, ya. Iman, ya, anak-anakku sudah hafal, ya, rukun iman yang 6. Iya, rukun iman yang pertama iman pada Allah, yang kedua pada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga kitab-kitab Allah, yang keempat rasul-rasul Allah, ya, nabi-nabi Allah, yang kelima kepada apa? Hari akhir, hari kiamat, dan yang keenam kepada qada dan qadar, takdir Allah, baik itu buruk maupun baik, bagus bagi kita. Kemudian mengenai iman, ya, anak-anakku, iman ini diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati,
dan diamalkan dalam perbuatan ya. Tidak hanya mengakui iman ya, tapi dalam hatinya tidak meyakini ya. Jadi harus 3 hal ini harus ada, diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, diamalkan dalam perbuatan. Nah, ini iman harus mencakup 3 hal ini. Kemudian apalagi Ustaz? Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita untuk beramal soleh. Nah, beramal soleh ini dalam beberapa kajian, dalam ilmu yang Ustadz pahami, amal soleh ini amalan yang diperintahkan oleh Allah. Nah, di dalam Al-Quran Allah memerintahkan apa? Nah, kemudian Rasulullah memberikan contohnya. Nah, jadi amal soleh adalah amal yang diperintahkan oleh Allah dan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Misalnya Allah memerintahkan dalam Al-Quran sholat. Nah, di situ kan tidak ada tata caranya, sholat, puasa, zakat, haji. Tapi Rasulullah memberikan contohnya. Nah, ini kita harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ingat, Rasulullah itu diibaratkan seperti Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang berjalan. Ya. Anak-anakku yang Ustadz sayangi, yang Ustadz banggakan, mengenai amal soleh, mari kita berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, karena insya Allah amal soleh ini nanti akan menjadi bekal kita pula ketika besok menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari anak-anakku, pesan dari Ustadz Maryadi, anak-anakku harus rajin sholat 5 waktu. Ya, kalau perlu ditambah sholat sunnahnya. Rajin mengaji, sehari diusahakan kalau bisa 1 juz ya, kalau belum ya setengah juz, kalau belum ya 1 rukuk 2 rukuk silahkan ya. Rutin ya, sedikit tapi rutin, istiqomah. Soalnya nanti akan membawa kebaikan bagi pribadi anak-anakku. Kemudian apalagi Ustaz? Rajin belajar. Kewajiban seorang siswa santri adalah belajar. Ini bisa menjadi pahala ya. Kemudian jangan lupa anak-anakku harus rajin membantu orang tua semampunya, dan jangan lupa selalu berbuat baik kepada siapapun. Terus anak-anakku juga harus memperhatikan di masa pandemi COVID-19 ini, perhatikan 3M ya. Apa Ustadz? Mencuci tangan ya, menjaga jarak, memakai masker nih. Anak-anakku yang Ustadz sayangi, yang Ustadz banggakan, demikian untuk penyampaian materi pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Dari Ustadz apabila ada kekurangan, kesalahan, Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.